Halo semua, salam jumpa di channel Santai Bareng. Ini adalah alur film Tremors yang rilis pada tahun 90-an. Film ini menceritakan kisah petualangan dua orang sahabat yang bernama Valentine Mac dan Albert Bess. Mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Perfection. Kota itu terletak di tengah padang gurun yang dikelilingi bukit bebatuan yang tajam dan hanya memiliki satu akses jalan raya. Mereka berprofesi sebagai pekerja serabutan yang biasanya memasang pagar, menyedot WC, dan membuang barang rongsokan milik warga. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, mereka berdua bertemu dengan wanita di tengah padang gurun dan kemudian berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Rhonda. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang meneliti aktivitas gempa di area itu. Rhonda bertanya kepada Valen dan Bess apakah di area ini ada lokasi penguburan minyak atau pertambangan. Karena Rhonda menangkap sinyal getaran bumi yang aneh di area itu. Kemudian Bess pun menjawab kalau di sini adalah area mati dan tidak ada aktivitas sama sekali. Setelah puas ngobrol, mereka berdua pun berpamitan dan meninggalkan Rhonda. Kehidupan di kota itu cukup membosankan sehingga Valen memutuskan untuk pindah ke kota lain. Ia kemudian mengajak Bess bersamanya. Akhirnya mereka mengemas barang-barang yang mereka punya ke dalam mobil dan bergegas menuju ke kota lain. Namun, ketika berada di perjalanan, mereka melihat ada seorang pria yang sedang berada di atas menara listrik. Valen mengenali pria itu yang ternyata adalah Edgar, tetangga mereka berdua. Valen dan Bess berpikir mungkin Edgar sedang mabuk kemudian memanjat menara itu. Bess kemudian memutar mobilnya dan menghampiri Edgar. Valen berusaha menyelidiki Edgar dan menyuruhnya untuk turun. Tetapi tidak ada respon dari Edgar. Bess tidak tega meninggalkan pria tua itu di atas menara, apalagi cuacanya sedang panas. Valen kemudian menaiki ke menara listrik itu dan terkejut ternyata Edgar sudah tewas dengan keadaan memegang sebuah senapan. Mereka berdua kemudian membawa mayat Edgar kembali ke kota dan dibawa ke dokter di kota. Dokter memeriksa lalu mengatakan kalau Edgar tewas karena dehidrasi. Ada kemungkinan Edgar berada di menara itu selama 3 atau 4 hari. Karena tidak merasakan adanya keanehan, Valen dan Bess kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun, ketika melewati sebuah peternakan milik kawan mereka yang bernama Fred, Valen dan Bess terkejut melihat semua hewan ternak Fred sudah tewas. Mereka berdua berhenti dan mencari Fred di dalam rumahnya, tetapi tidak ketemu. Valen lalu menuju ke kebun sayur milik Fred dan melihat ada sebuah topi yang terjatuh. Ia mengambil topi itu, lalu dibuat gantungan karena melihat mayat Fred yang sudah terkubur dengan posisi kepala di atas tanah. Valen dan Bess panik kemudian ngebut dan berusaha balik lagi ke kota untuk memperingatkan warga yang lain. Tetapi dua orang itu tidak menggubris peringatan Bess dan melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Salah satu pekerja sedang melubangi aspal, namun tiba-tiba alatnya menyucuk sesuatu di dalam tanah dan kemudian mengeluarkan banyak darah. Kaki pekerja itu terlilit oleh kabel alat yang digunakan lalu terseret ke atas bukit dan menghilang. Valen dan Bess akhirnya kembali ke kota dan kemudian masuk ke dalam toko milik Walter. Mereka berniat untuk menelepon polisi dari sana, tapi sambungan teleponnya terputus. Mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dari kota itu dan meminta bantuan di kota sebelah. Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan mereka menemui masalah. Lokasi tempat dua pekerja tadi sudah tertutup oleh runtuhan batu. Mereka berdua keluar dan mencari dua orang pekerja itu, namun hanya menemukan helm yang sudah berdarah-darah. Valen dan Bess ketakutan dan berusaha kabur dari lokasi, tetapi pada saat memindahkan mobilnya, Valen tidak sengaja menabrakkan bagian belakang mobil ke tumpukan pasir. Ia berusaha memacu mobilnya, tetapi seakan-akan ada yang menahan mobil itu. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya mereka berhasil kembali ke kota.
Setelah sampai, mereka baru sadar kalau ada sesuatu di bagian bawah mobil. Teman Valen dan Bas yang bernama God kemudian mengambil dan mengamati lalu berkata kalau benda itu adalah potongan badan ular raksasa. Setelah mendengar ucapan God, seluruh warga kota kemudian hening dan ketakutan. Di malam harinya, dokter dan istrinya sedang menikmati malam mereka di tengah padang gurun. Namun, tiba-tiba aliran listrik mereka mati. Dokter kemudian pergi mengecek genset miliknya, tapi genset itu sudah terkubur di dalam tanah. Dokter dan istrinya pun bingung, kenapa bisa genset sebesar itu tiba-tiba terkubur. Tidak lama kemudian, genset miliknya terlempar dari bawah tanah. Dokter dan istrinya berlari, tapi sayangnya seekor monster menarik dokter ke dalam tanah. Istri dokter lari dan berhasil masuk ke mobil, tapi ia tak sengaja menyalakan radio dengan volume yang sangat keras. Dengan seketika mobil itu ditelan masuk ke dalam tanah. Di kota, Valen dan Bas melakukan pertemuan bersama warga. Mereka mencari cara agar bisa keluar dari kota itu, karena akses jalan satu-satunya tertutup oleh longsoran batu. Sedangkan mobil baknya tidak bisa dipakai melewati bukit bebatuan. Salah seorang warga bernama Miguel kemudian menyarankan Valen dan Bas ke kota sebelah dengan mengendarai kuda karena rute yang diambil sejalan dan cukup dekat dengan rumah dokter. Valen dan Bas memutuskan untuk mampir, tapi si dokter dan istrinya sudah tidak ada. Valen tidak sengaja mendengar ada suara radio, kemudian ia mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah mobil yang terkubur sangat dalam di bawah tanah. Valen dan Bas menyadari kalau dokter dan istrinya sudah tewas, lalu mereka tidak membuang waktu dan kemudian bergegas pergi ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka naiki terlihat ketakutan dan hanya berputar-putar di tempat, lalu melempar Valen dan Bas ke tanah. Tak lama kemudian, monster-monster itu muncul dari bawah tanah dan memakan kuda milik Bas. Valen berhasil menembak salah satu monster, dan seketika itu juga tanah terbelah menjadi dua dan monster itu menunjukkan wujud aslinya. Valen dan Bas berlari sekuat tenaga dari monster itu. Mereka berdua mencari got yang terbuat dari tembok beton dan berhasil menyelamatkan diri, sedangkan monster yang mengejar mereka tewas karena menabrak tembok itu. Ronda yang kebetulan lagi di area itu menemui Valen dan Bas. Ia sempat menggali tanah dan melihat monster itu dari dekat setelah memeriksa mayatnya. Ia kemudian berkata kalau makhluk ini tidak mempunyai mata, jadi kemungkinan besar monster ini berburu dengan mendengarkan suara. Valen dan Bas bangga karena berhasil membunuh monster itu, tapi Ronda teringat akan hasil tes sensor gempa yang ditanam di beberapa lokasi yang menunjukkan adanya aktivitas di 4 titik yang berbeda, yang berarti masih ada 3 monster lain yang masih hidup. Valen, Bas, dan Ronda secepatnya mungkin kembali menuju kota, tapi monster yang lain mengikuti mereka ke sana. Salah satu monster sempat hampir memakan Melvin dan Midi, tapi mereka berhasil diselamatkan oleh Valen. Warga kemudian mengungsi dan berlindung di dalam toko milik Walter dan berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tetapi tiba-tiba kulkas minuman milik Walter berbunyi keras. Salah satu monster mendengar suara itu dan memunculkan diri di tengah toko, kemudian memakan Walter hidup-hidup. Valen, Bas, dan warga yang masih hidup berhasil menaiki atap dan berlindung di sana. Mereka berusaha menghubungi Bird dan istrinya melalui radio. Istri Bird menyalakan mesin pembersih peluru, lalu monster-monster yang berada di bawah toko wallpaper tadi tertarik dengan suara itu dan menuju ke rumah Bird. Tiba-tiba salah satu monster berhasil menembus tembok gudang senjata milik Bird. Dia dan istrinya menembakkan ratusan peluru dari berbagai macam senapan, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Bart memutuskan untuk menggunakan senapan gajah miliknya dan berhasil membunuh salah satu monster itu. Valen berpikir kalau mereka semua harus meninggalkan kota ini secepatnya. Jika tidak, mereka semua akan mati dimakan oleh monster itu. Kemudian ia mempunyai ide mengevakuasi warga ke kota dengan menggunakan traktor jadul miliknya.
Ia berhasil menyelesaikan traktor dan kemudian mengevakuasi semuanya. Bert yang sibuk membuat bom rakitan di atas atap rumahnya. Akhirnya mereka dalam perjalanan meninggalkan kota. Tetapi tidak semulus yang dibayangkan. Monster di bawah tanah mencoba menggigit traktor, tetapi tidak berhasil. Jadi cacing raksasa membuat jebakan dengan menggali tanah di jalan yang akan dilalui traktor, yang menyebabkan traktornya tersangkut di dalam pasir dan tidak bisa lagi digunakan. Semua orang pun semakin panik dan mereka tidak punya pilihan selain berlari secepatnya dan berlindung di atas batu yang besar. Kemudian 9 orang itu merasa putus asa karena mereka tidak mempunyai cadangan makanan yang cukup, sedangkan alat transportasi satu-satunya sudah tidak bisa lagi digunakan. Tapi Bas punya ide gila. Ia tahu kalau monster itu menyerang berdasarkan gerakan dan suara. Dia memutuskan untuk memancing monster itu dengan menggunakan dinamit rakitan Bert. Langkah pertama, Valen dan Rhonda melempar sejumlah batu ke tanah untuk mendapatkan perhatian monster di satu lokasi. Dan setelah monster menuju ke arah batu itu, Bas melempar dinamit yang sudah dilengkapi tali, kemudian dia menariknya perlahan-lahan. Hasilnya salah satu monster menelan dinamit yang dilemparnya kemudian meledak. Jadi sekarang hanya tinggal satu monster lagi yang tersisa. Valen kemudian berpikir akan menggunakan teknik yang sama untuk membunuh monster yang terakhir. Jadi ia melempar dinamit ke tanah kemudian menariknya. Perlahan dengan harapan monster itu menelan dinamit yang dilemparnya dalam sekejap. Monster melahap dinamit Valen, tapi monster yang terakhir ini cukup cerdas. Dia memuntahkan dinamit itu dan melemparnya ke arah kerumunan orang yang berada di atas batu. Seketika itu 9 orang itu berlarian ke segala arah menyelamatkan diri dari ledakan dinamit yang dilempar monster. Tanpa sadar, Valen, Bas, dan juga Rhonda berdiri di atas tanah yang jauh dari bebatuan. Kemudian monster mendekat ke arah mereka perlahan dan bersiap untuk memakan mereka bertiga. Saat itu Valen memegang dinamit di tangannya, tapi korek apinya di bawah Rhonda yang berdiri cukup jauh dari dia. Akhirnya ia mempunyai ide ekstrim dan berlari sekencang-kencangnya tanpa memberitahukan idenya kepada yang lain. Bas dan Rhonda yang penasaran dengan ide Valen akhirnya ikut berlari. Ternyata ide gila Valen adalah menggunakan dirinya sebagai umpan, lalu melempar dinamit terakhirnya ke arah monster. Tapi lemparan Valen kurang tepat dan dinamitnya terbuang percuma. Valen tak kehabisan ide. Dia paham kalau saat ini dia sedang berdiri di pinggir jurang, sedangkan monster menuju ke arahnya dengan kecepatan penuh. Valen kemudian menunggu momen yang tepat, kemudian meloncat dan monster bawah tanah yang terakhir terjatuh ke dalam jurang lalu mati. Keempat monster bawah tanah sudah mati. Warga kota Perfection bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Valen dan Bas tetap menjalankan rencana awalnya, yaitu pindah ke kota lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa subscribe, like, biar videonya nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini.